sehat, ceria, dan semangat untuk hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita lakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Kemarin sudah Afina, berarti hari ini siapa? Nara ya? Yuk. Nara akan memimpin doa agar kita bisa menerima materi untuk kegiatan hari ini. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon berdiri. Nah, ibu siapkan ya lagunya sayang. Nah. Lihat udah sayang? Kita mulai ya. Sekarang coba lihat, kiri dan tangannya. Ada yang belum datang nggak? Ayo.
Tuh. Sudah semuanya? Berarti hari ini lengkap ya, 32 ya. Nah, karena sudah lengkap, berarti hari ini kita akan mulai untuk pembelajaran kita yang berikutnya ya anak-anak. Nah, sebelum memulai nih, kemarin kita udah belajar apa tentang IPA? Kita sudah belajar apa? Hah? Interaksi, itu apa lagi? Jaring-jaring makanan, terus apa? Rantai makanan. Sekarang Ibu mau tanya, kalau misalnya hubungan antara ada yang dimakan dengan yang memakan, ada produsen, ada konsumen, itu namanya apa? Rantai makanan. Terus kemarin kita sudah belajar itu, kemudian juga kita belajar tentang teks non fiksi ya. Coba kasih tahu Ibu, teks non fiksi apa ya? Tulisan nyata, pintar, reali. Mari yang lain. Teks non fiksi, ayo. Teks yang seperti apa? Contohnya, contoh teks non fiksi. Hah? Pilih komik atau artikel. Artikel. Yang nyata ya, berarti teks non fiksi adalah yang nyata. Sekarang yang nggak nyata berarti apa? Fiksi. Kita ada dua ya, ada fiksi, ada non fiksi. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan memulai nih anak-anak. Ternyata kita akan memulai kegiatannya. Ini ya, nih, terlihat? Apa judulnya? Hari ini kita memiliki tujuan. Ada berapa tujuan di sini? 5. Ada yang jawab 5. Coba. 4. Ini tujuan kita ya hari ini. Nah, tujuannya hari ini berarti sebelum Ibu membahas tujuan ini, berarti kita mau hubungkan dulu ya. Kemarin kita udah belajar populasi, ekosistem. Karena kita masih COVID, tolong maskernya dipakai sayang. Nah, jangan pernah dilepas, ya. Yuk, jangan pernah dilepas ya Farid. Kita konsen ya. Farid, bisa? Yuk, kalau misalnya sudah konsen, kita fokus belajarnya ke Ibu. Ya Farid? Ya. Nah, sebelum kita ke tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengkaitkan nih, kemarin kita udah belajar populasi, kita udah belajar tentang ekosistem. Berarti kaitannya dengan yang sekarang yaitu rantai makanan dan jaring. Kalau misalnya kita nggak punya padi, berarti ada yang dimakan nggak konsumennya ayamnya? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak ada nasi, tidak ada padi terus. Misalnya ada pohon, ada rumput-rumputan, apakah nanti kambingnya bisa dimakan? Bisa makan rumput? Kambingnya jadi apa? Kurus. Jadi kurus. Terus habis kurus? Mati. Kita jadi nggak bisa makan daging kambing ya? Nah, berarti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini. Nah, setelah tujuan ini, berarti coba saya baca yang nomor 1 saya. Dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan informasi dengan benar. Nah, yang kedua, coba Ibu minta Alvina. Terlihat nggak sayang? Melalui bacaan dari makanan dan rantai makanan dan Nah, diskusi kelompok, beserta didik dapat mempresentasikan tentang pikiran tentang pokok pikiran, terutama pada setiap paragraf bacaan non-fiksi dengan benar. nah, 3 Farid, bisa terlihat nggak dari sana? Oke. Ayo sayang, coba dibaca nak. Disajikan pelajaran tentang dari makanan dan rantai makanan, serta diri dapat mendiskusi hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Siap. Yang nomor 4, Savana terlihat? Bisa dibacakan? Melalui pengamatan video pembelajaran tentang dari makanan dan rantai makanan dan diskusi kelompok, serta didik dapat mempresentasikan gambar dari makanan dengan benar. Ya. Ini ya, kita akan mempelajari 4 yang harus kita capai untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai kita buat kesepakatan. Nanti kan di akhir ada tes evaluasi. Kita
Ketika hasilnya di bawah 75, berarti kalian remedial ya. Kita mengulang lagi di hari berikutnya. Paham ya? Yuk, kita masuk sekarang untuk materi yang pertama. Sebelum mulai materi, Ibu akan bagikan dulu. Savana bisa bantu Ibu? Bagikan ini ke teman-teman. Kita akan membaca ya. Kita akan melakukan kegiatan literasi per orang. Bagikan. Nanti di sini akan ada tulisan, ada artikel. Nah, sebelum membaca, siapkan dulu pulpennya. Boleh. Siapkan dulu pulpennya, ayo. Nanti tandain aja ya di kertasnya, mana yang termasuk pokok pikiran, mana yang kemarin kan kita sudah mulai di kelas 4 ada ya gagasan umum dan gagasan pokok ya. Berarti hampir sama. Ya, kenapa sayang? Ditandain di garis bawah aja. Siap. Saya sekarang membaca biar aja. Nah, sebelah sana. Ya. Terima kasih, Savana. Yang sudah menerima, mulai diberi tanda. Mulai diberi tanda. Terima kasih. Mulai diberi tanda mana yang termasuk pokok pikiran ya. Mana yang termasuk pokok pikiran. Nanti dikasih tanda aja di sini. Ya, digarisin dulu. Nanti kasih garis. Gak apa-apa dicoret-coret. Itu buat kalian juga. Mulai dicoret-coret. Dibacanya dalam hati ya. Kita membaca dalam hati. Kenapa? Gak usah dinamain, gak usah. Hanya di garis ini buat Farhan aja ya sayang. Ini buat Farhan. Farhan hanya menggaris aja yang termasuk ide pokok yang mana. Ya, pokok pikiran. Kemarin kelas 4 kita udah belajar ya, gagasan pokok, ide pokok. Sama nggak anak-anak? Ada berapa dalam satu paragraf pokok pikiran itu? Satu. Kalau yang banyak apa namanya? Hah? Kalimat pendukung. Pintar Nara. Hanya diberi garis ya. Ya, diberi garis aja Farhan. Nah, Bu perlu penggaris nggak? Enggak, kita hanya mencoret aja. Bu, aku maunya hanya dilingkari atau diberi tanda checklist. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak harus menggunakan penggaris. Yang penting ketika kita diskusi, setelah ini kalian paham ya? Nah, apakah bacaannya sama seperti ini nggak? Sama? Yuk, sekarang kita diskusi bareng-bareng. Ini ada satu paragraf ya sayang. Nah, siapa yang mau kasih tahu ke ibu pokok pikirannya? Hah? Pokok pikiran dari paragraf pertama apa? Hah? Apa Sabila? Hebat. Tepuk tangannya buat Sabila. Yang kedua, paragraf yang kedua berarti ini nggak bacaannya? Ya? Ada yang kedua? Siapa yang mau? Ya, Maura? Siap, cakep. Ayo tepuk tangan buat Maura. Sekarang tinggal yang ketiga. Yang dua perempuan sudah. Satu laki-laki? Belum. Siapa yang mau? Ayo, apa yang ketiga? Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Ada jawabannya lain? Hah? Apa menjawab tentang satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan? Apakah ada jawaban yang berbeda? Ada Munjir? Jawaban apa Munjir?
ya. Yuk, sebelum kita membahas, kok Bu Yuli adanya di awal semua sih? Kenapa nggak di tengah? Kenapa nggak di akhir? Kita lihat penjelasannya ya. Lihat videonya ya sayang. Nih, videonya Ibu putarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini, kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Untuk mempermudah dalam memahami bacaan yang panjang, juga dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Selain dibuat ringkasan, juga dapat dibuat menjadi peta pikiran. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh bacaan di buku siswa tema 5 halaman 3 yang berjudul Ekosistem. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Pokok pikiran dan informasi pentingnya adalah sebagai berikut. Paragraf 1, pokok pikirannya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi pentingnya adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Paragraf 2. Pokok pikirannya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Informasi pentingnya, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah adalah bagian penting dalam ekosistem. Air yang turun dalam bentuk hujan akan diserap oleh tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lain yang ada di dalam tanah. Paragraf 3. Pokok pikirannya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4, pokok pikirannya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya adalah populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada di suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Selain itu, kita juga bisa memasukkannya ke dalam sebuah peta pikiran agar lebih mudah dalam memahami teks non-fiksi tersebut, seperti gambar berikut. Agar lebih paham, teman-teman dapat mengerjakan latihan soal di buku siswa tema 5 halaman 55 dan 56 yang dikerjakan di selembar kertas, dan jangan lupa diberi identitas. Selamat mengerjakan. Nah, tadi kita udah melihat ya, melihat tentang video teks, fiksi, dan
Sekarang ada yang mau cari nggak? Ciri-ciri teks non fiksi apa? Tadi kalimatnya bentuknya nyata atau tidak nyata? Nyata. Terus apa lagi? Ada ciri-cirinya? Hah? Terus contohnya? Contoh non fiksi apa aja? Artikel. Terus apa lagi? Boleh pilih ya, dongeng atau biografi. Yang kedua, pilih ya, fabel atau laporan kegiatan. Laporan. Jadi selain itu apa? Siapa contoh dari non fiksi lagi? Yang sering kalian baca? Koran. Terus, nah, saya menyebutkan komik. Masuk ke mana komik itu? Fiksi. Ingat ya, berarti yang teks non fiksi itu yang kenyataan fakta ya, bukan yang tidak fakta. Nah, yang kedua, nih yang tadi kita sudah kerjakan. Kita sudah kerjakan ini ya sayang. Ada dua nih. Sekarang Bu Yuni tanya. Yang rantai makanan yang A atau yang B? Rantai makanan yang mana? A. Kasih tahu ke Ibu. Mengapa A? Nah, ada lagi pendapat yang lain? Mengapa memilih A? Kenapa nggak B? B juga ada makan. Kenapa? Hah? Ada jawabannya lain? Dari gambarnya aja. Kenapa? Kalau yang ini ada apa? Banyak atau sedikit? Ada berapa rantai makanan di sini? Ada 1, 2, 3. Kalau ini rantai makanannya ada berapa? Berarti ini yang B apa namanya? Jaring-jaring makanan. Nah, bedanya apa? Jaring-jaring makanan sama yang lainnya? Bedanya jaring-jaring makanan sama apa? Rantai makanan apa? Nah, jaring-jaring makanan lebih banyak kata Nara. Kalau rantai makanan lebih sedikit. Ada jawabannya lain nggak? Apa? Ahmad? Said? Jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Kalau rantai makanan hanya ada berapa di sini? 1. Nah, kalau jaring-jaring makanan ada berapa? 3. Berarti jaring-jaring makanan kumpulan dari rantai makanan. Pintar ya? Ibu tegaskan lagi ya. Jaring-jaring makanan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada 1. Ada yang dimakan, ada yang memakan. Yuk, biar lebih jelasnya. Kita lihat ya video berikut ya. Lihat anak-anak? Lihat anak-anak? Yuk. Sambil diperhatikan sambil kalian coret-coret dulu di bukunya. Yang penting yang mana? Dari itu. Dari apa? Rantai makanan. Dari kegiatan ini kita. Karena kita akan melakukan kegiatan pembuatan peta pikiran. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan Boleh tertentu. dimanapun. Yang penting Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, Ya. Nah, ini lihat. Ada konsumen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. user atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, Rumput, lalat, kata, ular, elang, dan juga pengurai. Nah, sebelum kita melanjutkan, coba Bu Yuni mau tanya. Tadi kan ada produsen, konsumen kan? Nah, yang ini apa rumput? Produsen. Sekarang yang konsumen yang mana aja? Kata? Ular sama elang. Kasih tahu ke Ibu sekarang. Mana yang konsumen tingkat 1? Acungkan tangannya. Nara? Belalang, oke pintar. Yang konsumen tingkat 2, Elin? Hah? Kata, konsumen tingkat 3. Toib? Hah? Ular, konsumen tingkat 4. Said? Sekarang
disebut sebagai produsen. Produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Oh. Ya. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen Tadi sekunder. kita udah sebutkan ya. 1, Kemudian 2, 3, katak akan 4. dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Berarti yang terakhir apa? Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur Jamur akan kumpulan ya. Tapi diserap apa oleh dari jamur rumput. juga ada buat menyuburkan apa? Rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk makanan sendiri. Menurut beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makan. Tadi Mari rantai perhatikan makanan gambar satu. berikut ini. Tuh, banyak nggak sekarang? Berarti kalau jaring-jaring apa? Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Pintar Nara, kumpulan dari rantai makanan. Paham ya? Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Ini namanya jaring-jaring ya sayang? Namanya jaring-jaring makanan. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Oke? Yuk, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah melihat tentang video? Sudah. Nah, berarti yang akan kita bahas tentang sekarang hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ada nggak yang bisa kasih tahu ke ibu hubungannya apa? Ada nggak yang bisa? Kenapa menjadi rantai makanan? Kenapa menjadi jaring-jaring makanan? Jadi hubungannya ada nggak di situ? Ada nggak hubungannya? Ada. Jaring-jaring makanan tidak akan ada tanpa adanya rantai makanan. Berarti ada hubungannya nggak mereka? Ada. Terus, Bu, kalau misalnya hanya ada satu disebut apa? Hah? Rantai makanan. Terus, Bu, kalau misalnya ada dua rantai makanan berarti disebut apa? Jaring-jaring makanan. Berarti udah bisa ya? Udah bisa kita membedakan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Coba sekarang Ibu pengen tahu rantai makanan itu apa? Tadi Nara, peristiwa pintar. Lihat tepuk tangan buat Nara. Sekarang jaring-jaring makanan, ada yang bisa bantu Ibu? Jaring-jaring makanan apa? Sabila? Iya, hebat. Berarti dua ya. Yuk. Nah, karena rumusannya kita hari ini pembelajarannya tentang hubungan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Yuk, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Tugasnya, MAPG-nya, lembar kerjanya, kemudian apa yang harus dikerjakan ya sayang? Satu orang bisa bantu Ibu diberikan ke temannya. Satu kelompok hanya mendapatkan
membuat tugas jaring-jaring makanan, berkelompok. Nanti juga Ibu akan melakukan penilaian ya. Ibu akan melakukan penilaian kalian, siapa yang aktif, siapa yang bekerja sama. Nah, kita bikin dulu ya anak-anak saya. Dipimpin hari ini oleh Afrina ya. Ayo Afrina, silakan Afrina. Teman-teman, tadi kita Ya. Yuk, kita mulai ya. Nih. Sesuai kita ya. Nyanyinya semangat.
kelompok. Konsumen 2 berarti salah satu dan 2 ya. Jawab. Yang mana? Ada pertanyaan dari Nara. Ini konsumen 2-nya mana? Konsumen 1 yang langsung memakan. Misalnya ayam dimakan sama padi dimakan sama ayam. Itu ayam berarti 1. Ayam dimakan sama Musa. Itu berarti 2. Kalau ini yang mana? Lagi, coba kita lihat. Tunggu, konsumen 2-nya berarti yang ini serigala. Kata dia ya, serigala kan. Ada lagi? Ya, ada orang? Pemulainya yang mana? Ayo. Bantu namanya. Pemulainya mana? Hah? Konsumen 3-nya pemulainya. Pemulainya. Ini ada Pak? Ya, ada Pak. Ada lagi? Kalian mau tanya? Sudah? Ya udah. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 5.
kita. Ya. Suaranya di sana ya. Suaranya, nyanyi aja. Ondel-ondel